Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM dimanapun berada, hari ini alhamdulillah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan waktu luang, sehingga hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, kemudian kepada tabi'ut tabi'in, serta kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah berusaha menjalankan segala aktivitas untuk meniru apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 Desember merupakan momentum momentum untuk umat Islam, di mana umat Islam berkumpul untuk bereuni hari ini 2 Desember 2021. Tentu kita lihat atau kita kenang menjadi hari ukhuwah, menjadi hari persatuan umat Islam, di mana berkumpul sekitar 7 juta lebih kaum muslimin pada waktu itu melakukan aksi 212 untuk ada seorang pejabat publik yang mengeluarkan statement pelecehan terhadap Al-Qur'an seperti itu ya. Nah, hari ini 212 diperingati oleh umat Islam sebagai hari persaudaraan, hari ukhuwah yang menghimpun umat Islam dari berbagai ormas, dari berbagai elemen untuk berkumpul di Monas seperti itu. Dan hari ini wacananya diadakan 2 Desember 2021 itu reuni 212 seperti itu. Nah, UIM Channel menerima rilis daripada panitia reuni 212 tahun 2021. Yang pertama, acara reuni 212 adalah milik umat Islam, bahkan milik bangsa Indonesia, sehingga kami betul-betul sangat perhatikan aspirasi umat dan masukan dari para ulama dan tokoh serta pihak terkait dalam setiap acara reuni 212. Acara reuni 212 kapan dan di mana saja digelar wajib menjaga ciri khas 212, yaitu persaudaraan, persatuan, keamanan dan perdamaian, ketertiban dan kebersihan, serta akhlak karimah. Yang ketiga, terkait acara reuni 212 tahun 2021 ini, banyak umat berharap tahun ini digelar secara terbuka tepat pada hari Kamis 2 Desember 2021, karena acara di mana-mana sudah diizinkan digelar secara terbuka. Keempat, panitia reuni 212 tahun 2021 telah bekerja keras mengurus perizinan tempat, yaitu di lapangan Monas sesuai sejarah 212 itu sendiri, dan di Bundaran Patung Kuda, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Yang kelima, setelah mendengar masukan dari para ulama dan tokoh 212 serta paparan dari pihak lainnya, maka panitia reuni akbar 212 memutuskan pelaksanaan reuni 212 tahun ini mungkin akan diadakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di Masjid Az-Zikra Sentul, Bogor, Jawa Barat, sekaligus doa bersama untuk almarhum Ustadz Amir Az-Zikra, putra almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dan disiarkan secara virtual dan live streaming. B. Untuk alumni 212 di berbagai daerah dianjurkan membuat acara yang sama dengan tetap menjaga ciri khas 212 dan prokes. Yang ketiga, C. Menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh alumni 212 untuk mengadakan aksi kemanusiaan berupa pembagian paket sembako, bedah rumah, membersihkan tempat ibadah, membersihkan sungai, pengobatan gratis, dan lain sebagainya. Demikian press release ini kami sampaikan. Semoga di tahun depan kita bisa berkumpul kembali dalam suasana persaudaraan dan persatuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketua Panitia Haji Eka Jaya, Steering Komite.
Ustadz Haji Yusuf Muhammad Martak, Kiai Haji Ahmad Sobri Lobis, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Kiai Haji Nasir Jan, dan Ustadz Selamat Ma'arif. Jadi sahabat UIN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan alumni 212 mewacanakan ya acara untuk reuni 212 itu di Monas dan di Patung Kuda, namun kelihatannya tidak mendapatkan izin daripada pihak aparat ya, sehingga tempatnya digeser kepada atau digeser ke tempat ya, di sini adalah Masjid Az-Zikra ya, Masjid Az-Zikra di Sentul ya, seperti ini. Dan kita lihat sahabat UIN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu keluar list terkait dengan reuni 212 dipindah dari Monas ke Masjid Az-Zikra ini, maka UIN Channel mendapatkan banyak ya masukan atau mendapatkan banyak keluhan daripada umat Islam yang merasa kecewa, yang merasa sedih, merasa gundah gulana karena kalau misalkan acara itu diadakan di Masjid Az-Zikra itu hanya seremonial saja ya, momentumnya tidak pas ya, momentum tempatnya tidak tepat. Maka inilah yang dikeluhkan oleh umat Islam, karena Hari Ukhuwah umat Islam khususnya yang di Indonesia yaitu 2 Desember itu kemudian tidak jadi dilaksanakan, reuni tidak 212 tidak jadi dilaksanakan. Lalu sahabat UIN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melihat ya, bagaimana kita bersikap terkait dengan batalnya reuni 212 di Monas dan di Patung Kuda, dan bahkan rencananya akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra. Meskipun kemudian saya mendapatkan informasi lain bahwa pihak aparat pun tidak akan mengizinkan bahwa acara itu diselenggarakan di Masjid Az-Zikra ya, seperti disampaikan oleh Kapolres Bogor, karena mengatakan Bogor itu masih tingkat 3 lah untuk COVID-nya, sehingga tidak akan memberikan izin kepada acara-acara yang akan diadakan di daerah Bogor. Lalu sahabat UIN, bagaimana kita bersikap terkait dengan misalkanlah acara reuni 212 yang di Monas ya, di Patung Kuda batal, taruhlah kemudian nanti juga di Az-Zikra batal. Lalu bagaimana? Apakah sudah sepantasnya kita kecewa? Sudah sepantasnya kita galau? Sudah sepantasnya kita kemudian gundah gelana dengan ada fenomena seperti ini? Maka jawabannya kita belajar ya, kita kembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita sebagai tokoh umat Islam jangan mudah kecewa, kelola kecewa menjadi kekuatan, tidak mudah patah arang, tidak mudah patah semangat. Umat Islam harus memberikan kontribusi, harus memberikan semangat yang kuat, terlebih tokoh-tokoh umat Islam. Kalau tokohnya aja kemudian menjadi tidak semangat, menjadi futur, lalu bagaimana nasib umat Islam di Indonesia ini? Maka tokoh harus memberikan contoh ya. Reuni bukan segalanya ya, reuni 212 itu bukan segalanya. Bisa jadi itu menjadi salah satu tahapan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti akan Allah buka peluang-peluang lainnya untuk menegakkan iqamatuddin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti akan diciptakan, taruhlah misalkan ya, ada anggapan-anggapan miring terhadap ya para tokoh hari ini yang kemudian tidak mendapatkan izin daripada kepolisian untuk menyelenggarakan acara reuni 212 ini ya. Sebagian mengatakan, oh tokohnya sudah masuk angin, tokohnya sudah tidak bisa bersikap tegas, tokohnya tidak berani dan yang lain-lain. Tidak pantas kita menyampaikan hal seperti itu kepada para tokoh, para ulama yang kemudian hari ini ada di tengah-tengah umat ya. Siqah terhadap para ulama, siqah terhadap para tokoh Islam itu adalah diajarkan dalam Islam. Lalu bagaimana kita mengelola ini? Mengelola rasa kecewa, mengelola rasa kesedihan, mengelola rasa gundah gulana kita agar menjadi kekuatan umat Islam ke depan. Maka lihatlah dalam sejarah Islam bagaimana umat Islam kemudian juga dalam beberapa sejarah kecewa juga ya, dalam beberapa sejarah, dalam beberapa peristiwa umat Islam kecewa. Salah satunya misalkan peristiwa Hudaybiyah ya. Peristiwa perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat ya hendak berangkat ke Mekah dari Madinah, hendak berangkat ke Mekah, hendak menunaikan ibadah umroh. Kemudian Rasulullah SAW beserta 1.400 pasukannya itu bersama 1.400 sahabat ingin menunaikan umroh ya di Mekah. Namun kemudian para pejabat Quraisy pada waktu itu justru melarang Rasulullah SAW untuk menunaikan umroh.
Bahkan Rasulullah SAW akhirnya dipaksa untuk menaikkan sebuah perjanjian, dan perjanjian ini kalau pada waktu itu dianggap mengecewakan Umar bin Khattab, taruhlah yang paling keras ya sebagai panglima, dan mengecewakan 1.400 sahabat yang lainnya. Karena perjanjian itu dianggap merugikan Rasulullah, merugikan Islam, dan merugikan perjuangan. Ya, wajar kalau Umar bin Khattab kecewa, wajar kalau 1.400 sahabat itu kecewa. Mereka sedih, mereka galau, mereka gundah gulana. Ya, tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bentuk ketaatan terhadap Rasulullah SAW. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah adalah makhluk yang dibimbing oleh wahyu, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap keputusannya itu pasti itu untuk kepentingan Islam. Ya, di antara perjanjian Hudaybiyah yang dianggap merugikan Islam, dianggap merugikan perjuangan dan membuat para sahabat sedih, membuat para sahabat gundah gulana, salah satunya adalah tidak diizinkannya ya Rasulullah dan para sahabat, 1.400 sahabat untuk umroh ya. Bahkan umrohnya itu tahun ini tidak diizinkan, di tahun ke-6 Hijriah itu tidak diizinkan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy memperbolehkan, boleh nantilah tahun depan. Seperti itu untuk umroh ke Mekah diberikan izin 3 hari untuk melaksanakannya ya. Sahabat pulang ke Madinah itu dengan kekecewaan, tidak bisa melaksanakan umroh ya. Tahun ini tidak bisa melaksanakan umroh, maka itu bentuk kekecewaan para sahabat ya, termasuk Umar bin Khattab. Yang kedua, dalam perjanjian itu kemudian Rasulullah SAW disampaikan bahwa orang-orang Quraisy dalam perjanjian itu ya dituliskan bahwa Rasulullah tidak boleh sebagai Muhammad Rasulullah ya. Muhammad tidak boleh dikatakan Muhammad Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi di perjanjian itu Muhammad harus mengatakan kepada ayahnya Muhammad bin Abdullah yang melakukan perjanjian dengan Suhail bin Amr sebagai perwakilan orang musyrik di Mekah tersebut ya. Dari legalitas Muhammad Rasulullah tidak diwakili oleh orang musyrikin, dan itu tercantum dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi ini bentuk kekecewaan. Seolah ya para sahabat ini ya, mengapa harus Muhammad bin Abdullah, mengapa tidak harusnya Muhammad Rasulullah SAW. Bentuk kekecewaan, kesedihan yang kedua, kerasulan Muhammad tidak diakui oleh orang-orang musyrik ya. Dan keempat, ini ada perjanjian yang dianggap merugikan umat Islam ya. Jika ada penduduk Mekah, orang-orang musyrik pada waktu itu pergi ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan jika ada ya penduduk Madinah terus kemudian mereka berangkat ke Mekah, maka orang-orang Quraisy tidak akan mengembalikan kepada Madinah ya. Jadi ini dianggap hukum yang timpang, berat sebelah lah. Enaklah orang musyrikin ya, orang Mekah yang ke Madinah, maka mereka dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang-orang yang dari Madinah kemudian ke Mekah, maka mereka tetap di Mekah ya. Begitupun dengan perjanjian berikutnya, jika ada anak muda ya kemudian mengikuti Rasulullah SAW tanpa seizin daripada ayahnya atau walinya, maka harus dikembalikan ke orang tua atau kepada walinya. Sedangkan jika orang-orang yang mengikuti Quraisy, maka tidak dikembalikan ya. Dan ini tentu perjanjian yang sangat merugikan. Perjanjian yang sangat merugikan umat Islam ya. Dan umat Islam dengan orang-orang Quraisy ini kemudian mereka melakukan gencatan senjata selama 10 tahun perjanjian ini ditandatangani ya. Jadi kalau kita mau risau, kalau kita mau gundah gelana, kalau kita mau sedih, maka para sahabat pun mengalami kesedihan itu ya. Hari ini acara reuni 212 itu hanya bagian kecil dari perjuangan umat Islam, sehingga tidak harus semerta-merta kita larut sedih dan kemudian putus harapan terkait dengan umat Islam. Masih banyak nanti ada jalan yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya. Tinggal sejauh mana hari ini ulama dan kemudian umat hari ini mempersiapkan ya terkait dengan jalan yang nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sedih secara berlebihan tidak beralasan ya. Terus kemudian galau secara berlebihan tidak beralasan, apalagi menghujat-hujat ulama. Tidak ada alasan untuk itu semuanya ya. Maka umat Islam harus pintar bagaimana mengelola kekecewaan menjadi kekuatan.
Umat Islam harus pintar bagaimana mengelola kesedihan menjadi kekuatan. Umat Islam harus pintar bagaimana mengelola galau, gelisah dan yang lainnya menjadi kekuatan. Umat-umat yang kuat, umat-umat yang mampu supaya bertahan dalam medan perjuangan ini. Ya, jadi ya tidak pantaslah kita bersedih-sedih ya. Hari ini Allah tidak buka jalan ke sana, maka misalkan nanti akan Allah buka jalan yang lainnya. Ya, sahabat aja kecewa, namun kemudian apa yang didapatkan sahabat ya Rasulullah SAW, apa yang didapatkan? Maka kemudian di tahun berikutnya yang awalnya hanya 1.400 orang yang akan umroh ke Mekah, maka di tahun berikutnya maka 2.000 lebih kaum muslimin melaksanakan umroh, ya. Artinya dari segi masa lebih banyak. Terus kemudian orang-orang muslim yang ada di Mekah lebih mempunyai kebebasan untuk berdakwah di musyrikin dengan adanya perjanjian ini, dan puncaknya apa yang didapatkan kaum muslimin ketika itu, yaitu puncaknya kemudian terjadinya penaklukan Mekah tanpa peperangan. Ya. Jadi kita tidak tahu hari ini, ya, hari ini dianggap oleh kita itu merupakan hal yang mengecewakan, hal yang kesedihan. Bisa jadi di tahun-tahun berikutnya itu merupakan kemenangan buat umat Islam. Sebagaimana perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu dianggap sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang bikin sedih, sesuatu yang kemudian tidak menguntungkan kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, kaum muslimin bisa melaksanakan umroh dengan jumlah yang lebih banyak. Bahkan Makkah pun kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa taala akhirnya ditaklukkan kaum muslimin, Fathu Makkah, tanpa adanya peperangan. Allah yang maha mengetahui terkait dengan kebaikan kaum muslimin. Maka umat Islam hari ini harus lebih kuat lah ya, harus lebih tegar, harus lebih siap menghadapi segala ujian, ya. Reuni 212 itu hanya acara kemudian yang mungkin itu merupakan wasilah untuk berkumpul. Namun ya sekali lagi saya sampaikan, masih banyak jalan menuju kemenangan. Kalau ada pepatah mengatakan masih banyak jalan menuju Roma, maka masih banyak jalan menuju kemenangan Islam, ya. Tinggal kita memantaskan diri, apakah kita sudah pantas untuk diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama harus memantaskan diri, apakah ulama ini termasuk ulama yang kemudian memang mewarisi sifat-sifat Nabi. Para umat harus mengevaluasi diri, apakah umat ini sudah tunduk terhadap kebijakan-kebijakan ulama sehingga pantas menjadi umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada contoh bentuk kekecewaan yang berikutnya yang dicontohkan dalam riwayat, dalam sejarah. Yang kedua adalah peristiwa terjadinya perang Uhud, ya. Bagaimana kaum muslimin pada waktu itu, ya? Kaum muslimin yang kemudian dipimpin Rasulullah SAW pada perang Uhud nyaris mencapai kemenangan, ya. Namun karena tidak disiplinnya pasukan panah di sebuah bukit Uhud, ya, yang ketika terjadinya peperangan kaum musyrikin itu kalah, terpukul mundur oleh kaum muslimin, sedangkan kaum musyrikin itu datang dengan membawa harta. Kaum muslimin yang dibawa sambil berperang, sambil mengamankan harta-harta yang ditinggalkan, maka pasukan ya panah pada perang Uhud itu kemudian mereka tidak disiplin, mereka meninggalkan posnya, mereka meninggalkan tempat yang memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika sebelum terjadi peperangan, Rasulullah SAW mengatakan, jangan tinggalkan bukit Uhud ini, ya, jangan tinggalkan pasukan pemanah, jangan meninggalkan terkait dengan apapun yang terjadi di bawah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pasukan pemanah-pemanah tersebut dia tergoda dengan dunia, dia tergoda dengan ghanimah yang ada di bawah, dan menganggap, oh kalau misalkan kita sudah turun mungkin kita tidak akan kebagian. Akhirnya pasukan pemanah tersebut pada turun ke bawah bukit, hanya beberapa orang sahabat saja yang bertahan di sana, ya. Maka kemudian dengan peristiwa tersebut, maka pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada waktu itu sebelum masuk Islam, maka kemudian berbalik menyerang kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin dipukul mundur. Bahkan dalam riwayat itu Rasulullah SAW sampai giginya, kemudian sampai giginya itu copot, terkena pukulan, ya, atau kena serangan musuh seperti itu. Dan para sahabat tidak sedikit yang gugur, tidak sedikit yang kemudian luka parah, ya, karena
karena tidak disiplinnya kaum muslimin. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kecewa pada waktu itu, ya. Kaum muslimin yang tadinya awalnya menang, ya, terus kemudian karena tidak disiplinnya pasukan pemanah, akhirnya ya mereka mengalami kekalahan, dan itu kekalahan yang sangat menyedihkan. Tentu para sahabat kecewa, ya. Tentu para sahabat kecewa, harusnya menang kemudian kalah, ya. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ya, ketika selesai perang Uhud, maka besok harinya Rasulullah SAW meminta semua orang yang pergi pada waktu perang Uhud, semua sahabat yang ada pada perang Uhud, pada peperangan itu, maka siapkan kembali untuk bertempur dengan orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW memerintahkan, ayo kita kembali gempur orang-orang musyrikin tersebut. Bagaimana? Ya, kita sudah dari segi pukulan, dari segi kekuatan sedikit, dari kemudian pertempuran sebelumnya kita kalah kaum muslimin pada waktu itu, ya. Tapi kemudian Rasulullah meminta agar besoknya siap-siap, ya, kaum muslimin yang ikut pada perang Uhud untuk pergi kembali, ya, menyerang orang-orang musyrikin pada waktu itu, yang pada waktu itu sedang berpesta pora merayakan kemenangan perang Uhud sebagai balasan kekalahan mereka pada perang Badar, ya. Dan Rasulullah memerintahkan, maka kemudian dengan gagah berani, dengan penuh heroik, para sahabat yang terluka parah, yang terluka ringan pada perang Uhud itu, kemudian mereka mengambil senjata mereka kembali dan mereka hendak bertempur dengan orang-orang musyrik kembali dengan pimpinan Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam sirah itu kemudian mereka memperbanyak api unggun, gitu ya, membakar kayu banyak-banyak pada malam hari, gitu ya, sehingga kemudian orang-orang musyrikin itu melihat kaum muslimin yang sedang marah dalam jumlah yang besar, padahal jumlahnya sangat-sangat sedikit pada waktu itu, ya, sangat-sangat sedikit. Dan ketika itu, ya, dengan datangnya kaum muslimin menyerang kembali orang-orang musyrik, mereka orang-orang musyrik dilanda ketakutan dan akhirnya mereka kembali ke Mekah. Maka pada hakikatnya pada perang Uhud itu, ya, meskipun peristiwanya di awal kemenangan, terus kemudian kalah karena tidak disiplinnya pasukan pemanah, tapi di akhir ceritanya pada perang Uhud itu kaum muslimin mencapai kemenangan. Seperti itu. Karena orang-orang musyrik kemudian takut berhadapan kembali dengan kaum muslimin dan mereka kembali. Dua kisah ini, ya, baik terkait dengan Hudaybiyah maupun terkait dengan perang Uhud, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan kesedihan, menimbulkan luka yang sangat mendalam buat umat Islam. Tapi apakah umat Islam pada waktu itu kemudian putus asa? Apakah umat Islam, para sahabat pada waktu itu kemudian sedih, gundah gulana dan tidak mau ikut dengan Rasulullah SAW? Oh tidak, tentunya, ya. Mereka tetap bersama Rasulullah SAW dan kemudian mereka menjalankan segala perintahnya Rasulullah SAW, sehingga apa yang kemudian diberikan Allah kepada mereka yaitu kemenangan, ya, kemenangan pada perjanjian Hudaybiyah, Fathu Mekah, yaitu menaklukkan Mekah tanpa peperangan, dan pada perang Uhud meskipun kemudian dipukul kalah, namun akhirnya kaum muslimin menyerang balik orang-orang musyrikin tersebut, dan orang-orang musyrikin itu melihat ketika kekuatan seolah kaum muslimin itu besar, mereka ketakutan dan mereka kembali ke Mekah karena mereka menganggap bahwa kaum muslimin sedang marah-marahnya dalam jumlah yang sangat besar. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah tersebut dan kemudian dengan kita lihat kejadian di negeri ini dengan gagalnya, taruhlah seperti itu, ya, reuni 212 di Monas gagal, misalkan di Patung Kuda gagal, dan kemudian di Azikro juga terancam gagal, maka itu adalah merupakan hal yang biasa dalam perjuangan, ya, dalam iqamatuddin, dalam perjuangan tahap-tahap yang mungkin, ya, kemudian ada kegagalannya, itu adalah hal yang biasa. Dan nanti insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemenangan itu pasti datang, entah melalui jalur yang mana, entah melalui jalur kepemimpinan yang mana, entah melalui caranya seperti apa, nanti Allah akan berikan kepada kita semuanya. Yang paling kita harus pesankan baik terhadap ulama maupun terhadap umat Islam, ya, baik pada tokoh umat Islam maupun terhadap umat Islam secara umum, jangan mudah kecewa, jangan mudah sedih, jangan mudah putus asa, jangan mudah putus harapan. Kita ini umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, kita ini umat yang terbaik. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita, insya Allah akan Allah berikan kemenangan kepada kita, dan kita tidak pantas untuk bersedih,
ya tidak pantas sebagai umat Rasulullah SAW bersedih, kemudian galau, tidak pantas umat Rasulullah SAW. Jadilah kita mengelola kesedihan menjadi kekuatan, mengelola galau menjadi kekuatan, mengelola gundah gulana menjadi kekuatan. Dan terakhir, marilah kita semuanya berhimpun di bawah para ulama, di bawah satu komando, agar kemudian Islam menjadi kuat dalam satu kekuatan di bawah komando para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.